Inilah perlunya GA3 atau gibberellin pada saat pembungaan anggur, karena fungsinya dia bisa memanjangkan malai, nantinya jarak pentil atau bunga itu jadi renggang ya, sehingga nantinya dompolan anggur bisa tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Nah, inilah buktinya. 3 hari yang lalu ini ukurannya baru sekitar 10 sentian. Sekarang udah sekitar berapa nih, satu jengkal tangan saya, 25 sentian ada kali, dan masih terus tambah panjang ya. Terbukti kalau gibberellin atau GA3 ini efeknya bilang cepat dan luar biasa. Nah, adapun untuk merek GA3 nya saya pakai ini Gibgrow. Nah, untuk waktu aplikasinya sendiri ada 3 fase. Fase pertama saat keluar brokoli, dan brokolinya harus agak besar juga. Kalau saya pakai menjelang kira-kira pecah jadi kembang gitu, pecah jadi bunga. Bukan brokoli yang kecil banget ya, brokolinya udah agak gedean sekitar 10 sentian. Aplikasinya bisa dicelup selama 10-15 detik, atau yang penting kira-kira terendam semua si brokolinya. Nah, itu fase pertama. Lalu fase kedua saat nanti si brokoli ini pecah jadi bunga. Nah, saat itu, tapi nggak harus di hari pertama juga ya, sebab itu masih agak sensi kalau baru pecah banget. Tunggu aja beberapa saat sampai pentilnya mulai kelihatan. Itu bisa disemprot ya. Dan fase ketiga itu saat fruit set atau saat si pentilannya udah agak membesar, si berinya udah mulai agak gede, itu aplikasi ketiga. Adapun untuk dosisnya ini harus hati-hati ya, sebab kalau kebanyakan nantinya bisa malah gosong di anggurnya ya. Karena kebutuhan GA3 atau gibberellin itu kan sifatnya sebagai hormon, jadi hormon itu nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja, bisa pakai 5, 10 atau 15 ppm. Itu tinggal sesuaikan aja dengan 3 fase yang saya sebutkan tadi ya. Dan saya sendiri sebenarnya kemarin pakai 10 ppm ini untuk celup. Nah, biar nggak gosong nih, bagusnya pakai TDS. Jadi nanti ukuran ppm nya bisa kelihatan, bisa akurat. Nah, cara ukurnya sendiri bisa masukkan air ke dalam gelas ya, lalu diukur dulu nilai awalnya. Misalkan air tawar itu ppm nya 60, nanti pas setelah dicampur dengan GA3 ini targetnya berarti 70 ppm, karena kita bakal pakai 10 ppm gitu. Ataupun kalau nggak pakai TDS bisa dikira-kira, cuman ya kurang aman juga sih. Jadi 1 gram ini bisa dipakai 2-3 kali ya. Dengan catatan ini saya pakai gelas plastik yang 200 ml. Kalau gelasnya lebih besar ya paling bisa dipakai 1-2 kali aja kan. Tapi sekali lagi biar aman sih lebih baik pakai TDS ya. Alternatif lain kalau misalkan nggak pakai gibberellin produk jadi GA3 seperti ini, sebenarnya bisa pakai gibberellin yang alami. Nah, itu bisa pakai air kelapa. Air kelapanya yang udah ada dagingnya ya, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua juga, yang sedang-sedang aja. Nah, adapun cara pakainya sama aja kayak GA3, bisa dicelup, di spray, biar gampang. Si kelapa dikupas, si airnya masukin ke gelas, lalu bisa dicelup atau di spray. Nah, air kelapa ini relatif lebih aman, nggak bakalan gosong. Tapi kekurangan dari air kelapa ini, dia kandungan gibberellinnya bisa jadi lebih banyak atau lebih sedikit dari dosis yang dibutuhin. Mungkin cenderung lebih sedikit sih ya. Nah, makanya Anda juga bisa uji coba sendiri pakai jenis kelapa yang lebih tua atau muda. Itu silahkan Anda bereksperimen. Yang jelas air kelapa bisa dipakai sebagai alternatif pengganti gibberellin atau GA3. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.